Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sip. Tadi saya kira itu ya, apa namanya, kayaknya ada masalah di Zoom-nya. Kok sendirian, kok nggak ada yang join gitu. Terus tadi saya tanya salah satu, ternyata itu ada tulisannya host itu ya, have another meeting ya. Kayaknya ada session yang nyangkut. Oke, nggak masalah. Ya, kali ini kita ketemu di ini ya, mata kuliah pemrograman perangkat berbasis Android, panjang judulnya ya. Dulu awalnya cuma pemrograman Android gitu ya, terus berubah ya ini. Jadi di tempat kita kan ada tiga, tiga mata kuliah untuk mobile ya. Yang pertama Android, yang kedua iOS ya, dan yang ketiga adalah hybrid ya. Hybrid itu campuran ya. Jadi bisa diporting ke Android maupun iOS ya. Biasanya pakai Flutter gitu. Kayaknya kan wajib ambil salah satu ya kalau nggak salah ya, kurikulum yang baru ya. Minimal satu ya. Sepertinya begitu. Oke. Yang iOS ada yang ambil juga nggak ya? Kayaknya dibuka kan semester ini kan? Apakah di antara kalian ada yang ambil? Kalau saya baru Android dulu, Pak. Android dulu. Iya. Oke. Saya belum ngecek sih kemarin jadinya yang iOS ada berapa yang ambil. Biasanya nggak pernah itu ya. Jarang yang ngambil karena nggak ada alatnya ya. Karena memang kalau iOS itu sih apa namanya, kalau bisa memang harus pakai MacBook ya atau iMac ya, pokoknya OS-nya harus itu Mac OS gitu, agak eksklusif memang. Tapi katanya sih sekarang ada yang model virtual ya, compile-nya virtual online gitu via web, tapi saya belum nyoba juga sih. Oke. Ya, saya share dulu. Karena ini mata kuliah sifatnya itu ya, kelas lab ya aslinya ya. Waktu zaman tatap muka langsung gitu, nih kan kelas langsung di lab ya. Jadi memang nggak banyak teori, maka saya nggak bikin slide, saya langsung bikin modul ya. Modulnya sudah saya share, ada di Moodle ya. Lupa saya ganti ya. Saya ganti semester GASA 2021-2022. Oke. Ya teorinya ada saya kasih di sini langsung sih ya. Jadi nanti kita langsung lihat ke sini karena teorinya nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan ya langsung praktek aja ya. Gitu. Untuk materinya ada kita 14 pertemuan, tapi di modul ini babnya hanya 13. Biasanya yang pertemuan ke-14 itu kalau waktu zaman tatap muka itu kan presentasi final project ya. Cuman kalau yang ini final project-nya biasanya saya suruh bikin dalam bentuk video aja ya. Video, jadi nggak perlu ada pertemuan khusus. Nah, nanti di pertemuan 14 itu saya kasih tambahan ya. Kalau yang kemarin itu saya tunjukin gimana caranya nge-publish ya aplikasi di Play Store ya. Gitu. Terus sama itu tambahan Android Jetpack ya. Jetpack itu library khusus di Android kalau pakai bahasa Kotlin. Iya, kita pakai bahasanya Kotlin ya. Ada tulisannya nggak ya? Ya pokoknya semua Kotlin ya. Karena kan Android itu kan bisa dibuat pakai dua macam kan, dua macam bahasa, yaitu Kotlin sama Java. Sebenarnya pakai C++ juga bisa, cuman jarang sih yang C++, biasanya untuk ke arah yang bikin game atau biasanya kalau implement yang butuh manajemen hardware yang cukup kompleks ya, kayak misalnya mau bikin AR kayak gitu, itu kan hitung-hitungannya kan rumit ya. Code-nya cukup kompleks. Nah, semacam itu. Gitu. Tapi kalau normalnya ya pakainya Java atau Kotlin. Cuman kalau dari Google sendiri sekarang yang direkomendasikan adalah yang bahasa yang Kotlin ya, punya mereka sendiri, itu yang disupport sampai sekarang ya. Yang Java kayaknya sudah mulai hilang supportnya pelan-pelan gitu. Oke, oh iya, sebelum ke sini mungkin saya tunjukin RPS-nya kan ini ya, belum saya bagi karena sekarang itu modelnya kan online ya. RPS-nya tuh harus ngisi, ada sistemnya sendiri. Jadi kalau dulu ya RPS itu bisa saya taruh di sini.
ya di silabus ini ada tulisan tambah silabus gitu ya tombolnya. Kayak gitu. Nah, sekarang enggak, sekarang harus ngisi di sini RPS Sukadewa CID. Nah, ini saya kemarin buka saya lihat kok yang diisi agak ribet ya karena ini baru dilakukan semester ini ya. Dan saya masih bingung ngisi-ngisinya jadi belum saya upload ya. Gitu, tapi saya tunjukin sekilas. Kalau RPS sebenarnya sama sih sama semester yang sebelumnya ya. Enggak berbeda karena yang semester kemarin juga sama tipenya online kan. Jadi ini materinya tadi sudah ada di modul. Nah, kemudian loh, sebentar. Kok nggak update ya? Sebentar, kayaknya saya salah ke tidak update. Oh, yang ini. Sorry. Yang ini yang kemarin, yang ini yang sekarang. Oke, nah ini. Ini untuk apa namanya? Poin penilaian kan yang penting kan ini ya. Jadi kalau untuk semester ini itu ini komponen penilaian ya. Untuk latihan, ini latihan itu adalah latihan yang ada di modul ya. Itu nanti baru kalian kerjakan di ketika sudah masuk ke Android. Nah, pertemuan 4 ya, baru mulai dikerjakan di pertemuan 4 ini ya. Ini ada latihan. Nah, kayak gini latihannya. Itu kalian saya suruh praktek ya, suruh praktek misalnya kayak ini buatlah antarmuka aplikasi Android, bikin halaman login ya dengan komponen ada text view itu berisi judul aplikasi, terus untuk inputannya ada username sama password sama dua tombol ya, dua tombol login sama register gitu. Nanti kan ini kan kalian bikin project ya di Android, bikin project begitu, kemudian kalau sudah nanti folder project-nya kalian taruh di GitHub ya. Nanti untuk GitHub-nya itu silahkan di-upload linknya kalian masing-masing di Moodle. Nanti akan saya bikin untuk itunya, apa namanya, submission-nya. Gitu. Itu nanti baru pertemuan 4 sih. Sama detailnya apa aja ya. Terus struktur foldernya gimana. Jadi supaya link GitHub-nya itu cuma satu doang ya. Jadi satu URL GitHub gitu, kemudian setiap kalian sudah mengerjakan satu pertemuan, taruh di subfolder ya. Misalnya subfoldernya pertemuan 4, terus pertemuan 5 dan seterusnya. Terus nanti nama package-nya juga ada aturannya ya. Nanti ada aturannya supaya apa namanya? nggak bisa nyontek ya. Jadi kalau kalian asal kopas terus taruh tempat kalian nggak bisa karena kan package-nya harus unik ya. Gitu. Jadi harus mengerjakan sendiri-sendiri. Gitu. Ini latihannya sebenarnya karena anu ya, kan kita kan online gitu loh. Jadi saya kan nggak tahu apakah kalian itu beneran praktek atau enggak. Jadi buat memastikan yaitu kalian hasil yang kalian kerjakan itu diupload di GitHub. Itu biasanya kan kalau di kelas kan langsung ya kita satu lab bareng-bareng gitu. Saya demoin terus kalian langsung ikutin. Cuma kalau sekarang kan susah ya karena kita pakai ini online ya. Jadi kalau saya demoin terus kalian ikutin susah gitu. Bisa bisa agak enak kalau misalnya kalian punya dual monitor gitu ya. Tapi itu pun waktunya kan kita juga terbatas ya. Kita kan dibatasin sekarang kan satu SKS-nya cuma 25 menit, jadi tetap nggak cukup gitu loh kalau mau model kayak gitu. Jadi untuk di kelas ini pas pertemuan ini saya demokan gitu. Nanti kalian perhatikan ya. Tapi kalau mau sambil nyobain ya nggak apa-apa sih kalau bisa gitu ya. Kalau bisa ngikutin nggak apa-apa sambil nyobain gitu. Nah, nanti setelah ini kalian coba latihannya, gitu kalian buat, terus ya tadi kalian submit ke GitHub gitu. Durasinya saya kasih 1 minggu ya, jadi bukan berarti habis kelas itu harus langsung submit itu enggak ya, karena siapa tahu kan ada yang kendala koneksi juga ya, nggak bisa ngamatin langsung gitu. Jadi nanti rekamannya akan saya upload juga ya di YouTube. Jadi kalau bagi yang mungkin koneksinya lagi bermasalah atau putus-putus masih bisa ngikutin dari sana. Yang penting ini ya latihannya dikerjakan gitu. Yang penting ini ya kerjakan sendiri intinya begitu. Ya saya sih nggak terlalu peduli ya hasilnya betul atau salah ya. Yang penting kalian kerjakan sendiri gitu ya. Saya nggak menilai masalah benar salahnya ya. Jadi
Bukan berarti terus oh ini yang bagus nih dapat nilai perfect, ini yang satunya biasa aja ya nilainya dikit gitu, enggak ya. Saya lihat lebih ke progresnya itu. Jadi meskipun dalamnya masih ada salah gitu, saya kan tahu gitu loh, maksudnya ini anak sudah berusaha ngerjakan atau enggak gitu kan kelihatan ya. Gitu. Oke, kemudian itu latihan, lalu ada kuis ya. Kuis ini kuis mingguan ya, itu sudah dimulai sejak pertemuan ini ya. Ini juga durasinya 1 minggu ya. Biasanya saya buka mulai dari hari Senin sampai Minggu ya, deadline-nya Minggu gitu. Bisa dikerjakan sampai hari Minggu. Tapi yang untuk hari ini belum saya pasang ya. Tadi saya baru selesai setup itu. Yang nanti malam sih mungkin udah saya publish ya. Yang jelas deadline-nya bisa sampai hari Minggu. Jadi tiap pertemuan ada ya. Jadi total kalau kuis ada 14 kali. Kalau latihan tadi harusnya dari pertemuan 4 10 kali ya. Ini 10 kali, ini 14 kali. Pokoknya nanti 14 itu dikonvert jadi 30% gitu. Kemudian untuk proyek akhir ini kalian saya kasih tugas bikin aplikasi jadi ya yang cukup kompleks dan bisa dipakai gitu. Kalau latihan ini kan modelnya kan per komponen gitu. Jadi misalnya kita lagi ngomongin HTTP request gitu misalnya. Nah ini ya latihannya kan cuma seputar ini doang ya. Kosong. Kosong. Sebentar. Contoh yang lain. Nah, ini misalnya tambahkan fitur pencarian pada latihan di atas, nah kayak gitu ya. Kan cuma sebatas ini doang ya. Di bab ini gitu. Nah, kalau untuk yang proyek akhir ini campur-campur ya, semua materi dicampur. Jadi ini misalnya aplikasi itu harus ada security-nya, antarmukanya harus bagus, terus kemudian database-nya harus ada, terus bisa connect ke web service dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi ini namanya proyek akhir, pasti dikumpulinya di akhir ya, pertemuan terakhir. Gitu. Kemudian ada juga ini TTS sama TAS ya. Ini sih ya teori biasa ya, sama kayak kuis ya. Nah kuis terus UTS sama UAS ini hanya bisa kalian kerjakan ya kalau kalian itu ngerjain latihannya ya gitu. Maksudnya gini, kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang itu tuh jawabannya hanya ada ketika kalian nyobain gitu loh. Karena kan di modul kan saya juga nggak banyak kasih teori ya, di sini nggak ada teori gitu loh. Teorinya nggak banyak. Misalnya nih database gitu ya. Database ya cuman ini SQLite itu apa sih? Terus kemudian ada berapa tipe. Habis itu langsung praktek. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, biasanya nanti untuk pertanyaan kuis, UTS, UAS itu nanti berkaitan dengan yang ada di sini ya. Source code di sini. Jadi misalnya gini, kayak misalnya ini ada kelas namanya base column ya. Base column ini gunanya buat apa sih gitu. Misalnya A untuk ini, B untuk ini, C untuk ini gitu. Kan kalau di ininya kan nggak ada, di penjelasan modulnya kan nggak ada ya. Tapi kalau kalian coba pakai ya, kalian praktekin gitu kan kalian jadi tahu ya. Oh, ini base column itu dipakai oleh objek penduduk ya kan. Nah, objek penduduk terus dipakai di mana? Nah, kan kelihatan. Nah, ini penduduk itu dipakai di sini. Ini ada penduduk, di sini ada penduduk. Oh, berarti base column itu dia fungsinya sebagai interface gitu ya untuk nama-nama kolom misalnya kayak gitu. Misalnya ya. Jadi ya itu praktek itu wajib lah ya ini. Jadi kalau kalian seandainya mau kopas punya teman cuman buat memenuhi ini, ya di sininya nanti yang susah ya, di kuis sama UTS sama UAS. Padahal ini totalnya 60% kan, 30 tambah 15 tambah 15 gitu. Seperti itu untuk komponen penilaian. Lalu apa yang harus disiapin? Yang harus disiapin softwarenya sih Android Studio ya. RAM-nya minimal 4, kalau bisa 8 ya sekarang ya. Terus hard disk-nya 10 GB ya. Gitu. Udah sih kayaknya itu aja. Kita baru masuk Android Studio pertemuan 3 ya ini. Pertemuan 3. Kalau hari ini itu sama besok kita masih ini ya, belajar Kotlin kan kalian belum pernah dapat ya Kotlin. Saya yakin sih belum pernah karena Kotlin kan hanya dipakai di Android doang ya.
Nggak ada orang misalnya bikin web pakai Kotlin itu kayaknya nggak pernah denger ya. Meskipun bisa ya, kalau bisanya sih bisa-bisa aja gitu. Cuman kayaknya jarang. Mendingan pakai Node.js atau Java atau ya yang lebih populer gitu. Jadi pertemuan ini sama minggu depan pengenalan Kotlin ya langsung dikebut ya. 2 pertemuan langsung harus menguasai Kotlin ya. Sebenarnya Kotlin itu kalau saya bilang ini kayak gabungan antara Python sama Java ya. Sintaksnya tuh simple kayak Python, cuman konsepnya, paradigmanya tuh mirip kayak Java. Campur-campur lah ya. Gitu. Kalau menurut saya ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini sebelum saya masuk ke materinya? Pak, saya mau tanya. Ya. Berarti untuk UAS, UTS sama kuisnya itu berupa teori ya, Pak? Teori ya. ABC gitu ya, Pak? Bisa isian juga sih. Oh ya, terima kasih, Pak. Isian singkat. Biasanya kalau Ya, yang Pak. isian singkat itu untuk yang ini ya, jawabannya pasti dan hurufnya tuh biasanya case sensitif nggak boleh salah. Jadi misalnya kayak gini, untuk convert ya convert variabel tuh dari integer ke double itu misalnya pakai fungsi apa? Oh ini tuh double, t-nya kecil, d-nya besar. Nah ini harus diketik ya, diketik seperti itu. Nggak boleh salah ya besar kecilnya. Nah kayak gitu. Itu yang isian ya. Karena nama fungsi kan kalau hurufnya kapitalnya beda kan itu udah fungsi yang berbeda kan. Gitu. Jadi itu. Jadi antara ABC atau bisa juga yang isian singkat atau benar salah ya true false. Antara itu. Kalau saya bikin soal sih cuman itu aja. Karena pakai ini ya, pakai online ya, pakai Moodle. Kalau esai setengah mati soalnya. Ya, jadi kecuali kalau kita tatap muka langsung ya, tesnya langsung, ya biasanya saya masih bisa kasih esai gitu. Kalau esai sih soalnya nggak banyak-banyak, paling cuma berapa ya, cuma 3 atau 4 gitu. Ada lagi mungkin yang Terima mau kasih, ditanyain? Pak. Sip. Mau tanya Pak, Hmm? yang tugas akhir itu sifatnya individu atau kelompok nanti? Kalau tugas akhir individu. Individu ya. Individu yang final project ya. Kalau waktu kemarin pas zaman tatap muka itu sebenarnya kelompok ya, karena saya suruh bikin apps yang gede. Nah ini skopnya saya kecilin ya, karena saya tahu kalau online ini kan kalian susah ya koordinasi satu sama lain ya. Apa ya? Kadang-kadang kalau ketemuan langsung gitu aja susah, apalagi kalau online saya bayanginnya gitu. Jadi ya udahlah saya bikin individu aja, cuman saya kecilin aja, jadi nggak speknya nggak terlalu muluk-muluk gitu. Kalau dari pengalaman yang kemarin ya, yang kelas online nanti tiap-tiap anak itu beda-beda ya proyeknya gitu. Tapi kompleksitasnya sama, maksudnya tingkat kesulitannya sama, cuman temanya berbeda ya. Temanya beda. Mungkin ada yang satunya bikin aplikasi jual beli sederhana misalnya kayak gitu. Yang satu untuk aplikasi pencarian apa gitu ya. Beda beda tema aja gitu. Tapi kalau untuk fitur-fiturnya sih mirip-mirip. Harus ada database, harus ada API server dan lain sebagainya. Nah, itu sama kalau itu. Cuman beda temanya aja. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau tanyain? Saya mau tanya Pak, tadi saya agak putus-putus. Yang untuk buat video tuh, itu tuh untuk project akhir atau gimana ya Pak? Iya, proyek akhir aja. Cuman 1 kali di akhir. Jadi kalau yang latihan nggak perlu. Ya, latihan nggak usah, cuman upload source code aja ke GitHub. Nanti detailnya akan saya posting besok di pertemuan 3 ya. Karena kan itu baru mulai dikerjakan pertemuan 4 ya. Gitu. Jadi videonya nggak usah khawatir, itu cuma 1 kali untuk yang proyek akhir aja. Jadi videonya nanti kayak kalian kalau presentasi biasa sih. Jadi kalian demoin hasil aplikasi buatan kalian. Gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Sudah cukup? Oke. Ya. Jadi ini kita masuk ke Kotlin ya. Kotlin ini bahasa baru ya. Saya lupa siapa yang bikin, ada nggak sih di sini?
Oh, ini ada yang bikin JetBrains ya. Cuman terus diakuisisi sama Google ya, dipakai sama Google untuk jadi bahasa utamanya Android gitu. Nah, Kotlin ini termasuk salah satu bahasa yang modern ya, karena lahirnya baru aja gitu. Beda dengan kayak C++, C, Java itu kan bahasa udah lama ya. Terutama Java ya, karena kan Android sebelumnya pakai Java. Nah, bahasa Java itu dianggap banyak bagian-bagian yang apa ya istilahnya ya, pemborosan ya. Jadi source code-nya itu panjang, padahal intinya cuma sedikit. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, Kotlin itu berusaha mengurangi bagian-bagian yang dianggap nggak penting ya. Yang nggak penting itu dihilangin aja pokoknya supaya orang kalau coding gampang. Ini kan udah pada ambil PBO semua ya harusnya ya. PBO sudah ya. Nah, Java harusnya sudah familiar kan. Nah, jadi kalau kalian apa namanya udah ngerasain pakai Java kan kayak gitu ya. Terlalu strict ya. Kalau saya bilang kan Java itu cukup strict ya. Strict, banyak aturan ini itu ya. Nah, di Kotlin itu semua coba untuk diringkas ya. Intinya sih gitu. Supaya source code-nya lebih sedikit. Jadi kalau kita coding pakai Kotlin itu hasilnya pasti barisnya lebih sedikit dibandingin kita pakai Java ya untuk program yang sama ya. Gitu. Nah, kalau ditanya gampang nggak sih belajar bahasa Kotlin itu? Ya, kalau saya bilang, kalau untuk orang yang belajar dari nol itu malah justru lebih mudah. Ya, orang yang nggak ngerti sama sekali gitu, terus suruh belajar itu malah gampang. Tapi kalau orang yang sudah expert itu malah agak susah ya, karena kalian mungkin kalau yang sudah expert itu kalian kayak terpaku gitu ya, terpaku ke oh di Java kayak gini gini gini, kalau di Kotlin kok cuman gini doang gitu, kok kok jadi terlalu longgar gitu ya. Saya dulu waktu belajar Kotlin pertama kali juga gitu soalnya. Wah, ini kok gini amat itu, kok apa namanya cuman gini doang kok udah gitu. Malah bingung jadinya karena terlalu simpel seperti itu. Gitu. Tapi kalian kan sudah pernah ngerasain itu ya, Python kan pernah, terus apa Java pernah. Python sama Java kan stylenya beda jauh ya. Nah, Kotlin ini kayak gabungan keduanya, jadi harusnya nggak terlalu masalah gitu ya. Beda sama saya dulu kan, saya kan belajar ya bahasanya kan C, C++, Java, itu kan semuanya setipe ya, mirip-mirip, sama-sama strict semua. Jadi ketika kenal bahasa baru yang simple loh, kok jadi bingung gitu ya. Saya pas belajar Python juga gitu loh. Kok apa namanya simple amat itu. Gitu. Ya, jadi itu keunggulannya Kotlin dibandingin Java, compact ya, lebih ringkas, kemudian mudah ya karena simple tadi ya. Simple, banyak proses yang diringkas gitu. Kemudian ketiga ya, dia kompatibel sama Java. Jadi kalau misalnya kalian nyari library third party gitu, ketemunya library-nya bentuknya Java, itu bisa diimport di Kotlin ya. Jadi Kotlin itu dia bisa mengimport library yang ditulis dalam bahasa Java. Karena pada dasarnya Kotlin itu ketika dikompil itu dia jadi binary Java gitu loh. Akhirnya jadi Java juga waktu dikompil. Cuman waktu ngetik bahasanya bukan Java. Cuman ketika dikompil, ngompilnya itu pakai Java compiler gitu. Jadi sama aja. Makanya bisa kompatibel sama Java. Kemudian, nah ini Java itu problem yang paling utama ini adalah null reference itu ya. Kalau kalian pernah bikin program terus lupa nge-sign value-nya kan selalu muncul null pointer exception. Nah, itu paling sering ya. Nah, di Kotlin itu apa namanya? Dia ada fitur untuk menghilangkan itu. Bukan menghilangkan sih, mencegah, sorry. Ya. Mencegah terjadinya null pointer exception. Gitu. Jadi kalau misalnya ada apa? Variabel yang berpotensi untuk munculin NPA ya, null pointer exception itu langsung dicegah gitu loh sebelum dikompil. Kalau di Java kan dia nggak tahu ya. Kita jalanin bisa jalan gitu loh. Tahu-tahu pas di tengah kita nginputin sesuatu muncul exception ya, null pointer gitu misalnya. Nah, kalau di Kotlin nggak akan terjadi seperti itu ya. Karena sebelum dijalanin juga udah di prevent duluan ya, dicegah. Gitu. Oke, nah untuk Kotlin ini kan kita baru belajar bahasanya doang ya. Kalian kalau mau bisa buka yang versi online ya. Ini play.kotlinlang ya. Ini alamatnya play.kotlinlang.
Saya ketikkan aja play Kotlin. Salah. Play Kotlin. Nah, ini kalau mau coba-coba, ini saya run bisa keluar mana nih di sini ya. Mau coba di sini boleh ya, atau pakai VS Code juga boleh ya. Ini kalau pakai VS Code itu kalian pertama harus install ini dulu ya, Kotlin extension-nya, Kotlin language ini. Ada banyak sih, tapi saya pakai yang ini aja, Kotlin language ya. Karena jumlahnya download lebih banyak dibandingin dengan yang ini ya. Karena ini lebih lama sih. Maksudnya lebih dulu. Gitu. Ini yang ini apa namanya? Ekstensi ini fungsinya untuk itu sih. Untuk syntax highlighting. Jadi kalau kita ngetikin deklarasi variabel itu kan ada warnanya beda ya dibandingin dengan nama variabelnya. Jadi deklarasinya, sintaksnya dengan nama variabelnya kan warnanya lain. Nah, buat kayak gitu ya. Supaya VS Code-nya bisa nge-highlight sintaks gitu di syntax highlighting ini. Kemudian ada lagi extensionnya Code Runner. Ini buat ngeran ya. Kalau ini buat ngeran Code Runner. Ini hampir semua bahasa bisa ya. Kotlin ada. Nah, ini Kotlin kan masuk di sini. Dart juga ada. Dart ini dipakai untuk itu bikin aplikasi hybrid tadi yang saya bilang di mata kuliah pemrograman mobile hybrid itu pakainya bahasanya Dart. Terus kalau di sini kita pakai Kotlin ya, install Code Runner ya. Nah, sama jangan lupa untuk install compilernya Kotlin itu sendiri ya. Saya nggak tahu Kotlin itu Kotlin download. Kalau saya sih installnya langsung di terminal ya. Jadi saya pakai komen ini brew install Kotlin. Nah, saya installnya kayak gini. Terus saya enter. Gitu dia akan install. Nah, ini kayak gitu ya. Kotlin already install and update, up to date, kayak gitu. Nah, kalau di sini Kotlin download Windows. Oh, ini. Apa ini? Bukan, ding. Oh, nggak ada. Ya, nanti kalian cari sendiri lah ya. Kalau kalian pakai Windows, saya nggak tahu di Windows ada ini nggak ya, brew. Kalau di Mac kan pakai homebrew ini ya. Linux juga pakainya ini ya. Nanti itu kan untuk apa namanya repository ya, package manajernya gitu. Windows harusnya ada sendiri, nanti bisa lah kalian cari. Kalau enggak ya pakai yang online aja juga nggak apa-apa di sini. Kan cuma buat nyoba-nyoba doang. Kalau yang apa namanya? Kalau kalian install Android Studio itu di dalamnya sudah include Kotlin-nya sih. Tapi hanya bisa dipakai di situ di apa namanya IDE ini di Android Studio. Jadi kalau kalian run di VS Code nggak akan kebaca ya. Jadi karena compilernya di dalamnya sini gitu. Oke, saya pakai yang VS Code aja biar lebih cepat ya. Oke, saya bikin file baru. Kalau Kotlin itu ekstensinya .kt ya. kt main.kt. Nah, ini bahasa Kotlin itu ekstensinya .kt. Kemudian ini stylenya sebenarnya mirip kayak Java ya. Jadi kita harus punya fungsi main ya. Nah, fungsi di Kotlin itu sintaksnya pakainya ini fun, fun ya. Senang ya, gembira, fun. Ya, maksudnya ini singkatan dari function ya. Function, kemudian function main, buka tutup, kurung kurawal, selesai. Nah, kayak gini. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah, ya paling gampang sih ini ya, kita ngeprint hello world ya, untuk pertama kali bikin. Nah, Kotlin itu saya bilang kenapa dia kayak gabungan Python ya, karena dia nggak pakai titik koma di belakang ya. Dia nggak pakai titik koma di belakang ya. Jadi nggak perlu nulis, kalau dikasih kayaknya juga nggak apa-apa sih. Keluar nggak ini?
Hello world, sebentar, ini lagi ngeran. Oh, keluar. Ya, pakai titik koma bisa, tapi enggak juga nggak apa-apa ya. Run lagi, ngerannya agak lemot ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, prosesnya itu adalah, ini file Kotlin saya kan namanya main.kt. Itu dikompil pakai Kotlin C ya, Kotlin compiler. Terus kemudian hasilnya adalah ini ya, main.jar ya, terus akhirnya dieksekusi pakai Java. Ini menandakan bahwa source code Kotlin itu pada akhirnya juga akan berubah jadi Java executable ya, binary Java. Gitu. Hasilnya ya ini hello world. Ini ya. Ini juga komennya sama Java sama sih. Kalau Java kan kita tahu ada ini ya, mau ngeprint kan sistem out print ln. Nah, ini kan panjang banget ya. Panjang banget. Nah, kalau di Kotlin langsung ini aja print ln gitu. Bisa dia ya. Ini print ln bisa. Print bisa, print ln bisa. Ya print itu kan tanpa enter. Kalau print ln tuh pakai new line ya. Setelah ngeprint itu dikasih enter kayak gitu kan. Seperti itu. Ya ini Kotlin itu basicnya seperti ini ya. Oke, kemudian perbedaannya dengan Python. Nah, kalau di Python tuh indentasi sangat ngefek ya. Kalau di sini enggak ya. Kalau Python kan modelnya gini, pakai titik dua gini kan, dan baris di dalam fungsi ini itu harus satu kali tab ya setelah fungsinya. Kalau di Kotlin kan enggak, karena dia pakai kurung kurawal, jadi kita bebas ya. Ini mau dibikin berantakan juga nggak apa-apa gitu. Ini saya tab double, ini saya tab 3 kali, gini nggak masalah ya. Ini ln gini ya. Seperti itu. Jadi apa namanya, indentasi itu di sini nggak jadi masalah ya. Kalau Python tuh salah indentasi jadi error ya. Ini nggak masalah. Gitu. Yang penting selama dikurung dalam sini, kurung kurawal, buka tutup ini ya. Gitu. Kemudian apalagi ya, variabel. Oke, kayaknya berikutnya bahas variabel. Ya, variabel di Kotlin itu kita nggak perlu deklarasi tipenya ya. Itu salah satu bagian yang dia cukup ringkas ya. Jadi saya bikin variabel A nilainya 10 kayak gini. Ya, variabel B isinya hello world ya. Kita nggak perlu tulis tipenya ya. Dia otomatis sudah nge-assign ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gini. Ini meskipun nggak ada tipenya, itu sebenarnya tipenya tetap ada gitu loh. Cuman waktu kita tulis ya A sama dengan 10, ini otomatis langsung dikasih A itu integer ya. Langsung sama Kotlin-nya A itu dikasih label integer ya. Sedangkan si B itu langsung dikasih label dia berupa string ya. Gitu. Nah, itulah kenapa ketika saya ganti ya B itu sama dengan A, ini harusnya tidak bisa ya. Coba kita lihat B sama dengan A. Error ya. Gitu, karena B itu tipenya string. Oh, ada kelihatan kan tipenya sekarang. B itu string. Mana sini? Var B string, var B integer. Oh ya, maksudnya ya ini B itu string ya, nggak bisa diisi dengan integer kan kayak gitu. Ya. Jadi meskipun kita nggak deklarasiin tipenya, tapi sebenarnya tipenya itu tetap ada ya. Itu beda dengan bahasa kayak misalnya kayak Python ya. Python kayak gini nggak masalah kan. Kita deklarasi A itu integer, B-nya itu string ya, terus B sama dengan A itu bisa dia ya. Karena kalau di Python tuh memang tipenya benar-benar nggak ada tipe gitu. Semua semua value tuh ya dianggap sama ya, entah integer, entah apa namanya, entah apa ya yang lain-lain, maksudnya bisa digonta-ganti ya. Meskipun ya ada sih tipenya di Python ada ya, kalau kita cek pakai fungsi type kan ya keluar gitu loh ya, angka berarti integer, string berarti ya teks berarti string gitu. Cuman di sana bisa ditukar-tukar ya, kalau di sini nggak bisa ya gitu. Nah, kemudian kalau kita mau kasih tipe juga bisa aja sih. Caranya gini ya, kasih titik dua, terus integer ya, int. Terus kalau ini mau dikasih string ya kayak gini. Seperti itu caranya ya. Caranya ngasih tipe data itu gini ya. Kalau mau di-declare seperti ini pakai titik dua. Ya. Nah, ini titik duanya akan sering muncul ya. Akan sering muncul
biasanya untuk mendeklarasikan tipe data ya. Itu pakainya titik 2. Oke, kemudian kalau mau apa namanya? Kalau mau convert misalnya gini, ini B ini kan string ya. Saya kasih angka 20. Terus B itu ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Kalau A itu sebentar. Oh, nggak keluar ya. Wah, ini agak jelek ini sintaks highlightnya. Oke, jadi kalau misalnya saya coba var A kan integer ya, B-nya kan string. Nah, B saya convert ke integer gitu misalnya. Kita coba. Ini nggak ada outputnya ya. Oh, sebentar. Conflict declaration apa ini? Oh, sorry. Deklarasinya kok 2 kali. A kan sudah dideklar ya, pakai var ya. Var itu untuk deklarasiin variabel, jadi hanya cukup 1 kali aja. Nah, berikutnya kalau mau pakai lagi ya tinggal sebutin variabelnya. Gitu. Lalu saya print ln, saya print ya. Nanti harusnya keluar outputnya 20 ya 20 berarti. Sebentar loh. Apa ini? Variabel A initializer is redundant. A sama dengan 10, A sama dengan ini. Tapi keluar sih outputnya ya. 20 nih keluar. Cuman ini muncul error ini, ya abaikan aja lah ya. Ini kayaknya cuma warning doang. Ya, kalau warning itu beda dengan error ya. Nah, ini error. Kalau error itu programnya crash ya. Program crash, jadi harus dibenerin. Karena source code di bawahnya ya itu nggak akan bisa jalan. Tapi kalau yang ini hanya warning, itu cuma peringatan aja. Itu memperingatkan bahwa baris ini tuh sia-sia gitu loh. Saya ngasih 10 tapi nggak diapa-apain, tahu-tahu langsung di-replace aja gitu. Ada warning. Ini terlalu ini ya. Terlalu teliti, tapi nggak masalah, cuma warning doang ya. Gitu. Kalau di Android Studio sih nggak akan nongol ini ya waktu kita coding bikin aplikasi Android, kalau cuma warning nggak masalah ya. Itu oke, terus apa lagi ya? Oh ya, variabel itu ada 2 macam ya. Di Kotlin itu ada 2 macam ya. Deklarasinya yang pertama pakainya var, var kayak gini, artinya variabel. Yang kedua adalah val ya, val, val. Nah kayak gini. Ada var, ada val. Bedanya apa? Bedanya kalau var itu dia nilainya bisa berubah ya, bisa dimodifikasi. Kalau value itu nilainya fix ya. Nilainya fix. Jadi kalau saya kasih ini C itu saya ganti isinya sama dengan A, ini akan terjadi error ya. Kita coba aja. C sama dengan A itu harusnya error. Nah, ini file itu tidak bisa dimodifikasi ya, can be reassigned. Tapi kalau saya balik A sama dengan C nggak masalah ya. Karena kan A itu kan tipenya kan variabel. Variabel itu bisa diubah-ubah isinya. Gitu. Ini saya jalanin. Harusnya keluar output 30 ya. Nah, ini keluar output 30. Nah, ini cuma ada warning aja. Oh, A redundan, yang B nggak pernah dipakai. Ya, ini baris yang sia-sia karena kita deklarasi tapi nggak dipakai. Warning doang, nggak masalah. Tapi outputnya keluar ya. Gitu. Jadi ada 2 macam ya, var sama val. Gitu. Ya sebenarnya val ini dibilang konstanta bukan sih. Ya meskipun nilainya nggak bisa diubah, tapi val ini bukan konstanta ya. Val itu bukan konstanta, perlu diingat. Konstanta ada sendiri ya, pakai pakai keyword khusus ya. Val ini apa ya? Ya variabel tapi yang nggak bisa diubah gitu loh. Jadi gini, kalau kalian apa namanya nanti sudah bikin aplikasi Android itu sebisa mungkin ya selalu pakai yang val ya, selalu pakai yang val gitu. Sebisa mungkin hindari yang var ya kecuali kepepet ya. Karena kalau kita sudah masuk ke ranahnya bikin aplikasi itu kan kita sangat sangat terikat dengan yang namanya memori ya, memori terus proses yang apa multi thread gitu. Jadi kan kalau kita pakai aplikasi kan proses di dalamnya itu banyak gitu ya.
dan ada proses-proses yang bisa berjalan secara bersamaan. Nah, kalau kita pakainya VAR ini dia itu nggak thread safe ya. Maksudnya tidak aman ya untuk thread gitu. Kalau yang file ini dia thread safe ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Ini file C itu kalau misalnya diakses oleh dua proses ya. Jadi ada proses A, proses B, dia sama-sama pakai C. Nah, itu dia bisa bikin sistem antrian ya. Jadi misalnya proses yang pertama selesai dulu baru proses yang kedua ya. Karena mereka sama-sama pakai resource yang sama. Makanya gantian ya. Ya ibaratnya kalau kalian misalnya di rumah kalian dua bersaudara gitu ya, komputernya cuma satu ya kan. Nah, kalau kebetulan mau sama-sama pakai kan harus gantian kan. Jadi kalian pakai dulu, terus habis itu baru adik kalian yang pakai kan gitu, harus gantian. Gitu. Itu kalau pakai file. Tapi kalau kalian pakai VAR, ini kan bisa diubah oleh siapapun ya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya satu komputer, terus ada dua orang mau pakai, itu rebutan ya, berantem gitu ya. Tonjok-tonjokan gitu misalnya. Akhirnya kacau. Ya, kacau. Nilainya bisa nggak jelas gitu loh. Seperti itu. Jadi VAR ini ya kalau benar-benar kepepet aja baru dipakai lah. Menurut pedomannya sih begitu ya. Karena VAR itu tidak thread safe. Ini kayaknya saya bahas juga nggak sih? VAR. Nah ini file. Nah ini ada kok. Mana ya? Saya nyebutin thread safe. Nggak ada ya. Ya intinya gitu, thread safe. Thread safe tuh tulisannya gini ya, thread safe. Ini menghindari crash memori ya. Ya kayak gini lah. Jadi ada thread A sama thread B itu mengakses variabel yang sama. Nah, sama-sama nulis ini ya. Thread A nge-plus 1, thread B nge-plus 1. Kan increment-nya dua kali, harusnya kan hasil akhirnya kan 19 kan. Kan 17. Terus ada proses pertama increment, proses B increment. Total ada 2 increment. Harusnya hasil akhirnya 18 tapi 19. Tapi ternyata hasil akhirnya cuma 18. Karena ini tadi sewaktu thread A itu ngakses yang dia dapat nilainya 17, yang waktu B ngakses juga nilainya 17 gitu loh. Harusnya kan kalau bikin antrian kan nggak gitu. Harusnya yang thread pertama ngakses 17 gitu kan, terus di increment. Kemudian thread yang berikutnya waktu ngakses itu harusnya nilainya sudah berubah jadi 18, mestinya kan gitu. Gitu. Nah, ini contoh yang tidak thread safe ya. Gitu. Itulah kenapa ini tadi pakai file ya. Gitu. Kemudian apa lagi tadi sampai mana ya? Oh ya, gini. Yang namanya variabel itu harus selalu dideklarasikan ya. Ini harus selalu di-declare nilainya gitu. Kalau nggak pengen di-declare ya bisa aja ya. Itu bisa dikasih tanda tanya seperti ini ya. Karena pada dasarnya di Kotlin itu nggak boleh ada variabel yang berisi null gitu. Jadi ini kalau saya hapus, misalnya saya cuma declare kayak gini doang ya, var a sama dengan var a tipenya integer ya. Udah ini nggak usah saya tulis dulu, kemudian saya run, nah ini pasti error ya. Kalau di bahasa yang lain kan nggak masalah ya, kita declare aja gitu loh. Nah, kalau di sini nggak boleh ya. Ini loh, tapi kok nggak ada errornya ya? Bentar, cuman warning doang ya. Harusnya sih error ya. Harusnya error. Misalnya kita baru assign nilainya di sini ya, A sama dengan C gitu, apa yang terjadi? Kita lihat. Loh, kok nggak masalah? Terus saya print. Loh, bisa ya? Harusnya nggak bisa nih. Kalau menurut teori nggak bisa ya. Karena variabel itu nggak boleh berisi null. Kalau kayak gini ceritanya kan, itu kan isinya null ya. Nah, kalau kalian pengen variabel itu bisa bernilai null, itu harus dikasih tanda tanya. Nah, seperti ini. Itu jadi tipenya adalah nullable integer. Ya, bacanya gitu. Ini integer biasa, yang ini nullable integer. Ya, ini string biasa. Kalau saya ganti jadi kayak gini, ini jadi nullable string. Ya, string yang bisa null. Ya, ini integer yang bisa null. Ya. Kalau yang ini integer yang tidak boleh null. Gitu. Harusnya gitu ya. Tapi tadi nggak apa-apa ya.
Wah, ini compilernya agak ngaco nih. Ya, hasilnya sama ya. Tapi harusnya sih kalau mau null itu dikasih tanda tanya seperti ini. Ya. Begitu. Kayak gini ya. A kalau dikasih tanda tanya dia bisa berisi null. Kalau B nggak dikasih tanda tanya ya, itu harus diisi nilainya ya. Kalau nggak diisi maka akan error ya. Oke, kemudian variabel itu aja kayaknya ya. Ada yang mau ditanyain tentang variabel? Simpel ya. Ya nggak banyak inilah, nggak banyak apa namanya perbedaan ya dibanding bahasa yang lain. Statement control ini juga sama lah, sama aja ya. Ini cuman apa namanya if else biasa itu kita misalnya bikin if dalam kurung, ini pakai style Java yang bikinnya ya, bukan style Python ya. Kalau Python kan gini ya, if a g, nah kayak gini kan. Tapi kalau di Kotlin itu pakai stylenya Java, jadi harus pakai tanda kurung. Kemudian A lebih besar dari B, kurung kurawal, maka saya print ya A lebih besar ya. Kalau enggak ya saya print ya B lebih besar. Nah, seperti ini ya. Saya jalanin, outputnya harusnya B lebih besar ya mestinya. Nah, B lebih besar. Oke. Ini juga enggak banyak perbedaan. Kemudian, oh ya, ada satu lagi statement control itu namanya when ya. Kalau di Java itu namanya kan switch ya. Switch, terus dalam kurung, kayak gini kan. Terus ini case bla bla bla, case bla 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 kan kayak gitu. Case 1, case 2, case 3. Ya. Nah, di Kotlin itu sebenarnya prinsipnya sama, cuman beda nama aja ya. Namanya when. Ya. When, kayak gini. Gitu. Terus kita masukin variabel untuk apa namanya yang mau dicek gitu. Kemudian, nah ini bedanya ya. Kita nggak perlu keyword case ya, tapi langsung aja nilainya berapa. Ya. Misalnya kalau nominalnya 10, maka saya print ya 10. Kalau 20 ya saya print 20 edge. Terus kalau bukan semuanya ya saya print tidak tahu gitu. Oke, ini kalau saya print hasilnya ya A nilainya 10 ya keluar 10 ya. Loh, warning ya 10 nih ya. Terus kalau saya ganti A-nya jadi 15 kan nggak tahu tuh harusnya. Keluar ya tidak tahu ini ya. Keluar hasilnya. Seperti itu. Ya ini kalau di Java kan kayak gini ya, switch case. Kalau di Kotlin cukup ini when ini aja. Gitu. Itu statement control ya. Ya, kayaknya cuma itu ya kalau statement control ya. Apalagi ya if else switch case udah ya. Oke, yang berikutnya looping ya. Looping perulangan ya. Nah, kalau apa namanya? Di Kotlin itu kalau mau bikin looping mau pakai for ya. Yang bentuk basicnya tuh yang ini ya. For i biasanya kan kita bikinnya kan ini ya. Saya bikin gini. For ya i in 1 a gitu misalnya ya. Ya ini maksudnya ngeloop dari 1 sampai a ya. Lalu kita print i seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini A-nya ikut ya. A-nya ikut. Jadi mulai dari 1 sampai A. A-nya kan 10. Nah, 10 juga ikut dicetak ya. Oh, sorry, saya ganti aja. Biasanya kan mulainya dari 0 ya. Kayak gini. Beda sama itu ya di Python ya. Python itu kan pakainya range ya. I in range gitu kan. Dalam kurung 10. Nah, kalau di Python kalau batasnya 10 itu nggak ikut ya. Tapi kalau di Kotlin itu ikut ya. Modelnya itu
apa namanya istilahnya inklusif ya. Ikut gitu loh. Batasnya ini juga ikut dicetak ya. Kalau di Python kan nggak ikut ya. Gitu. Tapi ininya mulainya benar dari sini ya. Di Python juga sama, startnya dari yang kiri, tapi batasnya sebelum yang kanan itu kalau di Python. Tapi kalau di Kotlin ya dari sini sampai sini gitu. Itu perlu diingat ya, supaya nggak kebolak-balik ya. Gitu. Terus kalau misalnya kalian punya tipe data yang bentuknya array, ya itu bisa langsung kayak gini, A in B ya. B ini array ya, misalnya. Saya kasih contoh misalnya ini array of misalnya gini, Christian. I in A, saya print I. Nah, ini keluar ya. Christian, Adi, Nugraha gitu. Jadi kalau kalian punya ini tipe data yang bentuknya itu collection ya. Collection itu ya bisa array, bisa list, bisa vektor, bisa map, ya apapun lah ya. Yang dia nyimpen banyak value. Nah, itu bisa di looping dengan cara seperti ini ya. Di looping datanya satu persatu kayak gini ya. Gitu. Kalau mau pakai indexing gimana? Ya bisa aja sih. Kalau ini berarti kan pakai yang tadi ya. I in 0 titik a dot length gini ya. Terus kita print a indeks ke i gitu. A dot length apa a dot size ya? Sebentar. Unresolved reference. Kalau kasih kurung di sini tuh nggak ada autocomplete-nya ya. Biasanya dimanjakan oleh autocomplete ya. Size juga bukan apa nih? Expression size. Oh, sebentar. Size-nya tuh bukan function. Bentar. Iya, kayak. Oh iya, betul. Loh. Oh, iya karena kan size-nya 3 ya. Size-nya kan 3, berarti kan 0 sampai 3. Nah, waktu dia nyoba ngakses indeks ketiga ya nggak ada. Berarti harusnya size min 1 kayak gini. Ya, baru bisa. Oke. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kalau di Kotlin itu batasnya ini juga ikut di print ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Ini sudah. Oh, ini kalau misalnya mau apa increment-nya bukan 1 ya, bisa pakai step ya. Step 2 atau kalau dari besar ke kecil ya stepnya minus gitu. Sorry. Kalau dari besar ke kecil ini 10 titik-titik 1 gitu otomatis sih. Ya, misalnya gini. 10 titik-titik 1 kan berarti dari besar ke kecil ya. Kalau saya print dia otomatis ya 10, 9, 8 dan seterusnya. Apa ini dulu? Oh, ini tidak pernah dipakai. Tapi kok nggak keluar ya? Bentar. Loh, kok nggak keluar? Harus dikasih step kah?
Loh, sebentar. Kok nggak mau? 10.1. Ada yang salah ya. Kotlin. Googling dulu. Saya agak lupa. Oh, pakai ini ya. Nggak bisa pakai yang titik-titik ya. Harus pakai ini. Sebentar. Harus pakai ini ya. Down to. Saya tuh pakai bahasa macam-macam. Jadi suka kebolak-balik ya. Ini kayaknya ada yang bisa kayak gini tuh mungkin di bahasa Dart apa ya. Down to 1. Nah, iya baru bisa ya. Gitu. Oke, itu kalau mau bikin decrement ya. Terus kalau mau nambahin stepnya, ini kan stepnya defaultnya kan 1 ya. Nah, misalnya stepnya 2, jadi 10, 8, 6, 4. Nah, ini kayak gini. Bisa kasih step. Seperti itu. Kemudian untuk while sama dual, kayaknya nggak usah saya demoin ya. Ini sama persis sih sama di Java ya. Persis banget ya. While kondisinya apa, terus code-nya apa. Kalau do ya code-nya apa, terus kondisinya gimana. Ya. Gitu. Kemudian, loh, sudah habis. Sudah habis. Ada yang mau di apa namanya? Tanyain sampai di sini? Oh ya, ini apa namanya? Salah satu fitur yang lumayan canggih ya di Kotlin. Ya, Kotlin itu banyak fitur tambahan ya. Tambahan yang itu benar-benar nggak ada di Java ya. Contohnya di sini. Kita kalau punya loop ya, loopnya itu bertingkat ya, dan tingkatnya itu cukup dalam ya. Misalnya 3 tingkat gitu. Saya coba bikin aja. Misalnya kita punya loop kayak gini ya. Saya bikin simple aja. Ini terus saya punya lagi ya for j in sama lah ya 1 sampai 10, for k in 1 sampai 10 lagi ya. Ini nested loop sampai 3 tingkat gitu. Ya kan? Ya meskipun prakteknya nggak ada sih ya. Loop sampai 3 tingkat itu programnya rawan crash ya, karena kan secara kompleksitas ya, time complexity kan itu jelek ya. 2 tingkat aja itu udah dibilang jelek gitu loh. Tapi ya oke lah, karena masih kadang kita butuh looping 2 dimensi ya, karena untuk misalnya untuk gambar ya, gambar kan bentuknya kan 2 dimensi ya kan, vertikal horizontal gitu kan. Tapi kalau 3 dimensi kayaknya jarang. Tapi ya anggaplah misalnya ada yang seperti ini ya, kadang-kadang kan kita kalau punya kondisi if gitu kan, terus ada conditionnya apa, nah kita kan lalu kita melakukan break gitu ya. Nah break itu yang di break itu kan selalu otomatis ini ya, looping yang paling dekat ya, parentnya si break ini siapa sih, oh ya yang ini, yang k ini, for k ini gitu. Nah, tapi di Kotlin itu kita bisa ya kalau mau kita nge-break di sini, tapi yang di-break itu adalah for yang ada di sini, ya. Yang i, yang paling luar itu bisa. Kalau di Java kita mau bikin yang gini, ya, misalnya di sini memenuhi suatu kondisi, lalu yang mau kita break adalah for yang i. Nah, itu kita harus bikin satu-satu. Di sini di-break. Terus di sini kita bikin break lagi, ya. Break. Nah, terus di luar kita tambahin lagi. Nah, panjang banget ya. Condition. Nah, kita bisa bikin dengan cara seperti ini, tapi kan jadi panjang, ya kan? Itu kalau di Java. Nah, kalau di apa? Di Kotlin itu kita bisa kasih label ini ya.
kita bisa kasih label ya. Label misalnya nama labelnya loop ya. Loop add gini. Loop add, kemudian kondisi di sini kita mau nge-break si loop tadi. Nah, gini bisa. Jadi break ini itu akan melakukan break untuk for yang paling atas ini gitu. Jadi langsung kelar. Ringkas kan? Bandingin sama tadi itu jadi berapa baris ya? Kalau misalnya kita masih pakai Java tadi, loh hilang. Nggak bisa di-undo. Ya sudah. Jadi sampai mungkin hampir 20 baris kali ya. Gitu. Nah, ini kan lebih ringkas. Ya, ini tambahan aja sih. Meskipun saya yakin juga jarang dipakai ya, tapi memberitahu bahwa di Kotlin bisa loh kayak gini ya kalau butuh. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Saya mau nanya, Pak. Oke. Untuk yang bedanya konstanta sama val tadi itu apa ya, Pak? Soalnya saya searching di Google tuh konstanta tuh bikinnya const terus val pakainya val juga tuh. Iya, pakai cons. Nah, itu Betul. kapan kita pakai konstanta, kapan pakai valnya, Pak? Jadi gini, kalau konstanta itu apa namanya bisa kita pakai untuk apa ya? Konstanta tuh sesuatu yang nilainya tuh pasti dan nggak akan mungkin berubah ya. Biasanya berupa nilai-nilai yang ya memang konstanta. Misalnya gini, kalau kode untuk not found itu kan selalu 404, bener nggak? 404 dan ini nggak akan berubah kan? Ini selamanya segini. Terus ada lagi, sorry ini saya const val gini ya misalnya ya. Terus ada lagi const val pi itu kan selalu nilainya 314 sekian kan kayak gitu ya. Ini nggak akan pernah berubah selamanya ya sampai kiamat juga nggak akan berubah. Gampangnya seperti itu. Nah kalau kita pakai val ya val ini kan memang basically dia itu kan nilainya nggak bisa berubah ya 10 gitu misalnya ya kan ya udah selamanya 10 mau kita redeclare ulang ya nggak bisa ini pasti akan terjadi error ya kan. Nah tapi gini ini konteksnya kita bicarain ya apa namanya variabel biasa cuman gini nanti kalau kita pakai val ya val itu kita pakai untuk ke dalam sebuah objek. Nah ke dalam sebuah objek itu dia itu bisa diubah atributnya bedanya di situ. Jadi kalau val ini buat kita kasih misalnya mahasiswa gitu ya, kita declare namanya Christian gitu kan. Christian. Kalau di Kotlin bisa kayak gini ya. Nama Christian, kemudian IPK itu misalnya 3,00 katakanlah seperti itu. Nah, di Kotlin itu kita bisa ya suatu saat nanti kita ubah isinya ini ya. IPK-nya ini mau kita ganti itu bisa. Kalau pakai val, itu masih bisa mengubah isinya. Yang penting dia masih merupakan objek yang sama, ya, objek mahasiswa yang sama, maksudnya di memori yang sama, gitu. Jadi nanti tinggal apa namanya pakainya itu clone ya, a.clone gini, terus saya ganti IPK-nya misalnya 4 gitu ya. Nah kayak gini, itu bisa kalau pakai val. Tapi kalau pakai konstanta itu nggak bisa diubah sama sekali. Benar-benar harus fix kayak gini. Jadi kayak gini nggak akan bisa. Ya. Kalau konstanta itu kan juga biasanya hanya menyimpan tipe data primitif ya. Kalau nggak integer ya string ya udah gitu. Tapi konstanta itu nggak dipakai buat nyimpan objek. Gitu. Nah kalau val itu kan dia masih bisa dipakai buat objek. Ya. Itu bedanya. Jadi apa namanya? Nanti kan pada prakteknya ya ketika kita bikin apps Android itu kan kita akan banyak makanya tuh objek ya sebenarnya ya. Objek-objek seperti ini ya. Jadi ini objek mahasiswa A, lalu ada objek mahasiswa B ya. Ya jadi selama apa namanya yang kita ubah itu masih merupakan objek yang sama ya. Kan memang ya. Mungkin aja kan IPK tuh berubah kan mungkin toh. Ya kan? Nah, tapi selama A ini tetap objek yang sama, maksudnya yaitu tadi dia tuh objek di alamat memori tertentu ya, dan nggak akan berubah nggak masalah. Kalau kita pakai var ya, var gini ya misalnya ya, C sama dengan 10. Lalu saya declare ulang ya, C sama dengan 20 ini sebenarnya memorinya tuh pindah gitu loh. Secara konsep tuh kayak gitu. Ini pindah tempat ya.
pindah tempat gitu. Mungkin ini aja sih. Gini aja, kalau misalnya saya bikin var ya, saya bikin var A ya, ini namanya Christian, IPK-nya 3, terus saya kalau var itu kan bisa di declare ulang ya, diubah isinya kan bisa. Nah, A itu saya isi dengan Christian, kemudian di baris berikutnya A saya isi dengan Adi. Nah, ini tuh dia pindah alamat gitu sebenarnya. Ini objek yang ini itu akan hilang, terus kita bikin objek baru di alamat yang berbeda. Ya, ceritanya begitu ya kalau pakai var. Ya. Jadi pindah tempat. Nah, kalau pakai val itu kan tempatnya nggak boleh berubah ya, tapi atribut di dalamnya itu masih boleh berubah ya. Gitu, nanti ada mekanismenya. Seperti itu. Pak, berarti value-nya misalnya kayak kita increment gitu bisa Pak kalau pakai val gitu. Bisa di Nilainya ikut dalamnya ini kan. iya. Bisa. Tapi khusus objek ya. Khusus objek ya. Karena ini kalau dan caranya ngedeclare kan bukan pakai kayak gini ya, tapi pakai clone tadi ya. Clone sama copy itu ya namanya. Tapi di sini nggak muncul suggestion-nya ya. Besok waktu kita sudah masuk Android Studio nanti akan lebih gampang ya. Sudah langsung auto complete itu loh. Gitu. Nah, jadi gini. Kalau val dipakai untuk data primitif ya. Misalnya B gini, ini pakai val ya 10, lalu B saya declare 20. Nah, ini nggak akan bisa karena ini pindah alamat tadi. Ya, problemnya adalah pertama 10 ini disimpan di alamat X gitu ya. Lalu saya declare ulang 20 ini akan disimpan di alamat Y. Itu yang terjadi ketika kita pakai sama dengan ini ya. Gitu. Makanya nggak bisa pakai cara seperti ini. Gitu. Nah, itu kalau kasusnya tipe data primitif. Nah, tapi kalau objek ya, ini kan objek nih, ya kan? Objek ini kan objek mahasiswa ini kan kita asumsikan nggak pernah berubah. Yang berubah adalah atribut di dalamnya. Jadi nggak masalah, ya. Gitu. Jadi kalau atributnya ini mau kita ganti, ya tidak masalah. Ya, kita ganti IPK-nya naik jadi 4 nggak masalah. Selama ini masih objek mahasiswa gitu loh. Gitu. Jadi intinya ya, kalau secara umum ya, anggaplah gini aja paling gampang. Kalau cons itu adalah dipakai untuk data primitif gitu ya, yang nilainya emang nggak akan pernah berubah. Tapi kalau kalian pengen bikin sebuah objek yang nilai di dalamnya itu masih bisa berubah, itu pakailah val. Gitu. Pakailah val. Ya. Terus pakainya var kapan? Pakainya var ya, kalau dari pengalaman saya sebenarnya kita bisa bikin tanpa var sama sekali itu bisa ya. Bisa aja kita menghindari var itu bisa kok. Cuma kadang-kadang jadi lebih ribet kan. Nah, kalau kita pengen memperingkas proses ya supaya lebih ringkas dan kita yakin bahwa variabelnya itu tidak akan diakses oleh banyak thread, pakailah var. Itu nggak masalah. Ya. Var X gitu misalnya 10. Ya, jadi kita bikin ada tipe variabel yang tipenya var. Dan kita yakin ya, X ini nggak akan diakses oleh thread manapun, kecuali thread ini doang gitu loh, satu thread aja. Nah, itu nggak apa-apa, pakai var. Gitu. Tapi kalau kita ragu, ya variabelnya itu bakal diakses oleh banyak thread, ya pakailah val. Ya, gitu. Kalau sekarang mungkin kalian susah bayanginnya, nah nanti tenang aja, besok sambil jalan akan kelihatan. Ya, ketika kita demoin, karena kan sekarang kita nggak bisa meraktekin multi-thread di sini ya. Ini kan cuma single thread aja nih program ini kan, pakai VS Code. Multi thread itu baru bisa kita demoin kalau besok udah itu masuk ke bikin aplikasi Android beneran ya. Jadi baru kelihatan oh ini dijalankan di 2 thread, maka kita harus bikin bentuknya val, misalnya kayak gitu ya. Jadi ya sekarang dibayangin dulu aja ya, gampangnya seperti itu. Nah besok baru kalau udah masuk ke Android-nya baru bakal kelihatan ya. Oh ternyata ini thread-nya beda misalnya gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Adakah? Nanti kalian coba-coba ini ya, langsung mungkin kerjain ini latihannya, tapi ini nggak usah dikumpulin kalau yang ini. Karena ini kan belum masuk ke Android-nya ya, jadi ini untuk latihan, benar-benar latihan sendiri aja ya, dicobain kalian bisa nggak bikin deret Fibonacci pakai Kotlin ya. Kalau pakai bahasa yang lain kan gampang tuh. Nah, sekarang coba pakai Kotlin ya. Bikin fungsi-fungsi, kalau misalnya mau pakai fungsi rekursif kan juga bisa aja ya. Misalnya ini
bikin function ya Vibo gitu ya, terus bikin apa namanya di sini terima variabel A gitu ya, terus ya diapain gitu. Vibo kan biasanya rekursif manggil lagi ya, manggil A plus 1 misalnya kayak gitu ya, gitu. Ya buat coba-coba aja, silahkan nanti coba bikin ini. Function tuh ada saya bahas khusus nggak ya? Sebentar ini kalau yang minggu depan, oh ada sendiri sih di sini. Tapi ya bikin function ya cuman kayak gini doang sih. Ya paling ini function yang mengembalikan nilai ya. Atau kalau enggak ya inilah bikinnya nggak usah pakai function dulu ya, bikin pakai looping biasa ya, bikin pakai for biasa aja. Ya. Gitu. Kan butuhnya kan cuman for sama if kan paling kan. Jadi buat latihan aja ya. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Tidak ada kah? Oh iya, ini nanti ya, saya bikin grup Telegram juga ya. Jadi kalau buat bagi yang mau nanya-nanya ya, bisa lewat grup. Cuman belum saya bikin. Ya. Nanti linknya saya publish di itu aja, di kelas sama di Moodle saya publish link untuk joinnya. Ya. Jadi semua kelas saya itu ada grup Telegramnya nanti ya. Cuman yang baru dibikin baru yang itu Strukdat karena kemarin rame-rame bikinnya. Yang saya sendiri lupa bikin ya. Nanti saya bikin. Jadi kalau misalnya saya ngasih pengumuman biar bisa cepat nyampe ya. Takutnya kalau lewat ikhlas atau lewat Moodle ya kalau pas lihat sih nggak masalah, tapi kalau pas nggak lihat kan kacau ya. Gitu. Oke. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyain ya? Ada yang mau nanya? Untuk rekamannya nanti saya uploadnya di YouTube ya. Kalau saya lupa ini apa namanya, lupa ngasih linknya, nanti kalian buka channel saya aja ya. Nanti channelnya aja yang saya upload ya, link channelnya yang saya upload. Semua video ada di situ sih. Termasuk yang semester kemarin juga ada semua ya. Gitu. Karena kalau pakai YouTube kan itu ya, kita bisa pilih apa namanya resolusinya, jadi menyesuaikan koneksi kalian dan bandwidth kalian gitu. Kalau saya upload di apa namanya di kayak di Google Drive kan itu modelnya kan full ya, tanpa kompres ya. Jadi videonya 300 mega ya itu kan kasihan kalau kalian harus buka 300 mega ya, download 300 mega kasihan itu. Kalau YouTube kan lebih ringan ya, bisa disesuaikan. Gitu. Oke. Ya, sepertinya nggak ada yang mau ditanyain lagi. Ya sudah, kalau gitu kelasnya cukup sampai di sini aja ya. Silakan dicoba untuk Kotlin-nya. Sama kalau bisa kalian mulai install Android Studio ya. Download aja lalu diinstal. Ya. Sekarang prosesnya nggak ribet ya, cuman install doang. Kalau zaman dulu harus setup macam-macam ya. Tapi kalau sekarang ya cuma diinstal aja selesai. Ya. Gitu. Jadi nyicil install biar waktu pertemuan 3 bisa langsung dicobain. Oke? Oh ya Pak, nanti kuisnya bakal mulai minggu ini apa gimana Pak? Gimana? Untuk kuis, kuis itu kuis mingguannya atau gimana Pak? Mulai minggu ini apa? Iya, mulai minggu ini. Mulai minggu ini, tapi belum saya pasang ya. Nanti malam mungkin atau besok ya. Batasnya sampai minggu ya. Minggu. Kalau untuk kuis soalnya nggak banyak-banyak sih, paling 10 soal paling ya, pilihan ganda sama isian atau benar salah gitu. Ya. Nanti bisa dikerjakan sampai 3 kali, saya ambil nilai yang tertinggi ya untuk tiap kuis ya. Gitu. Total ada 14. Nanti dikonvert ke 30% ya. Gitu. Nah, kuis ini kalau kita lihat nilainya itu yang apa? Persentasenya paling gede ya. Jadi dimaksimalkan di situ ya. Karena ini benar-benar menguji pemahaman kalian ya. Dan itu semacam refleksi gitu kalau kalian udah nyobain praktek itu, nah baru apa namanya
baru bisa ngerjain kuisnya sih, harusnya sih gitu. Ya, kalau nggak nyobain terus langsung ngerjain ya biasanya ngeblanknya. Oh, ini apaan nih? Perasaan nggak ada gitu. Ya iya, karena kan harus nyobain dulu baru tahu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Pak, untuk aplikasinya versi keberapa ya, Pak? Aplikasi apa ya? Android Studio. Waduh, berapa ya? Pokoknya yang paling baru aja lah. Sebentar. Kayaknya sekarang masuk versi 4 ya. 4 berapa ya? 4.22 kali ya. Ya pokoknya download aja lah yang paling baru. Kalian buka di webnya, itu download aja, itu udah pasti dikasih yang paling baru ya. Gitu. Versi 4 ini kan barusan rilis ya, jadi beda-beda dikit nggak masalah ya. Mungkin punya saya malah lebih lama ya, 4.1 atau 4 berapa saya lupa punya saya. Tapi kalau sama-sama selama itu angka depannya sama-sama versi 4, itu bedanya nggak jauh. Ya. Kecuali kalau masih pakai versi 3 ya, 3 sekian dibanding 4 sekian, nah itu baru jauh ya. Banyak fitur yang beda loh. Di versi 4 ada ini, saya suruh kalian buka, kalian pakai versi 3 nggak ada, ya emang beda soalnya. Gitu. Tapi kalau sama-sama versi 4 sih sebenarnya nggak masalah. Ya intinya kalau kalian belum download, pakailah yang paling baru ya. Download di webnya tuh sudah pasti dikasih yang paling baru. Gitu. Oh iya, sama ini, jangan lupa juga besok kalau udah mulai praktek bikin aplikasi Android, itu siapin device Android ya untuk ngeran ya aplikasinya. Kalau mau pakai emulator bisa, cuman lemot ya. Komputernya kasihan, nanti cepat panas pasti, kipasnya bunyi ya, biasanya gitu. Mending pakai device aja, sama tinggal dicolokin pakai itu kabel USB ya. Gitu. Jadi siapin kabel sama device ya buat ngetes. Ada Pak, lagi saya mau mungkin? tanya, Pak. Ya. Untuk Android-nya itu device-nya, maksudnya OS-nya versi berapa ya, Pak, Android-nya? Kalau Android-nya OS-nya sih bebas aja sih, karena nanti gini, waktu kita bikin project di Android Studio itu kan kita suruh bikin versi minimalnya. Nah, versi minimalnya nyesuaiin device kalian aja gitu. Kalau kalian pakai versi 8 ya versi minimalnya set aja 8 nanti gitu. Kalau kalian pakai versi 6 ya di set minimalnya 6. Nah, yang penting di tempat kalian bisa jalan gitu. Nggak ada masalah kok. Tapi ya jangan terlalu lawas banget ya. Misalnya versi 4 gitu. Es krim sandwich misalnya gitu ya, jangan yang itu kejauhan ya. Itu ya berapa ya, versi berapa ya? Android 6 itu apa ya, Marshmallow ya. Kayaknya versi 6 nggak apa-apa sih. Gitu. Ya, anggap aja versi 6 gitu kali ya, Marshmallow. Harusnya kalau HP keluaran versi 6 tuh kapan ya? 2015 ya. 6 tahun yang lalu. Nah, kalau HP kalian itu umurnya belum ada 6 tahun, ya harusnya kan udah di atas Marshmallow, nggak masalah. Ya, gitu. Kalau es krim sandwich ya kayak punya HP saya Android pertama dulu, Froyo malahan Froyo, terus dapat update ke es krim sandwich itu tahun 2011. Nah, itu udah nggak bisa dipakai kalau perbedaan fiturnya terlalu jauh. Ya. Banyak library yang nggak support. Tapi kalau yang mulai, seingat saya sih mulai versi 6 dan seterusnya tuh improvement-nya itu bukan masalah hardware lagi soalnya, tapi ke komponen di dalamnya, jadi nggak masalah. Ya, hardware-nya kan itu aja. Tapi kalau dibandingin versi 4 misalnya, zaman dulu kan nggak ada ya, unlock screen pakai fingerprint itu kan nggak ada. Ya. Sensor fingerprint nggak ada. Terus apa lagi ya? Fingerprint, terus mungkin sensor detak jantung itu juga nggak ada kan, itu baru ada versi 5 atau 6 ke atas ya. Tapi setelah itu kayaknya hardware kan nggak banyak nambah ya. Kayaknya sih enggak ya. Paling kan yang nambah kan kamera, tuh kamera nambah awalnya cuma 1 bulatan, jadi lensanya jadi 2, jadi 3, tapi itu nggak ngefek ke codingnya sih. Secara programming nggak ada pengaruhnya. Gitu. Ya jadi tadi versi 6 ke atas udah aman lah. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Pak, berarti kalau misalkan HP saya versi 10, terus pakai Android Studio yang versi 6 itu nggak masalah kan, Pak? Nggak masalah.
Oh, iya. versi yang baru itu selalu disupport ya. Yang perlu diperhatikan adalah versi minimal. Nah, jadi kan nanti kita perlu menentukan versi minimalnya. Nah, minimalnya misalnya versi 7, ya berarti versi 8, 9, 10 ya nggak ada masalah. Gitu. Jadi yang kita tentuin hanya yang perlu concern khusus itu cuman versi minimal doang ya. Itu yang perlu diperhatikan. Gitu. Ya sebenarnya kalau mau gampang tuh ya pakai emulator ya, bisa pilih versi di situ. Cuman ya kalau pakai emulator tuh laptopnya harus yang powerful ya. Kalau kalian punya laptop gaming gitu ya mungkin kuat sih. Ya. Yang GPU-nya lumayan ya. RAM-nya gede 16 GB gitu. Terus prosesornya juga lumayan ya, bisa-bisa aja sih kayaknya. Itu kalau saya kan pas-pasan jadi pakai device aja lah. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Oke, tidak ada. Ya sudah, kalau nggak ada, mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Oh ya, presensinya jangan lupa ya. Di kelas tadi sudah saya buka ya. Masih ada waktu setengah jam untuk presensi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Oke, Pak.